Membahas peran aktif dan permasalahan yang dihadapi oleh tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota dalam melakukan pengendalian inflasi, serta untuk memantau pergerakan harga pangan yang akan digunakan sebagai dasar menghitung proksi inflasi daerah, maka tim monitoring dan evaluasi terpadu lintas kementerian lembaga, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Kunjungan yang dilakukan pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023, ini, bertempat pada dua lokasi, yakni Pasar Mardika untuk meninjau proses pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah yang dilakukan TPID Provinsi dan Kabupaten Kota untuk pengendalian inflasi, dan lokasi yang berikutnya di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku untuk melakukan fokus group discussion. Hadir pada kesempatan itu Asisten 2 Setda Maluku Habibah Saimima, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, tim Monef lintas instansi yakni dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, beserta stakeholder lainnya. Ina Yudit dari Kementerian Dalam Negeri dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan kunjungan ini guna memberikan insight terkait program nasional yang sudah dilaksanakan oleh kementerian agar bisa disinkronkan dengan TPID di Maluku. Hari ini datang Bapak Ibu juga ingin memberikan insight program-program nasional apa saja yang sudah dilaksanakan oleh kementerian yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa disinkronkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman TPID di Ambon. Kemudian kami juga datang ke sini Bapak dan Ibu berharap kami menemukan permasalahannya itu seperti apa di daerah. Karena tadi sudah sedikit cerita dengan Pak Kara Ekonomi, kami di pusat ini terkadang tidak mengetahui seperti apa sebenarnya di daerah, seperti apa problematika dengan masyarakat. Yang kami tahu hanya memformulasikan sebuah kebijakan yang kami harap kebijakan itu bisa mempermudah Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu ketika melaksanakan tugas ini terhambat oleh kebijakan-kebijakan. Nah itu yang kami sedang upayakan, kami hadir di daerah untuk mencari tahu formulasi itu. Sehingga nanti ketika kami membuat sebuah kebijakan tidak ada lagi bahasanya salah kebijakan atau bahasanya salah obat, sedangkan di daerah butuh obat apa, kami di pusat membuat atau mengolah obat yang lain. Jadi kami berharap kami ketika mengeluarkan sebuah kebijakan, kami bisa membantu kinerja Bapak Ibu di daerah. Sementara itu Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Saimima menyampaikan apresiasinya, karena berkat strategi yang ditempuh tim pengendalian inflasi daerah, maka capaian inflasi Provinsi Maluku pada bulan Juli tahun 2023 sangat terkendali dibandingkan bulan Juni tahun 2023. Pelaksanaan usaha dan strategi pengendalian inflasi dalam menjaga dan mengendalikan 4K atau ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. 2. Kebijakan dan strategi pengendalian inflasi ini dilaksanakan oleh anggota TPID Provinsi Maluku baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tupoksi serta selalu membangun kerjasama dengan kabupaten kota terutama di Kota Ambon dan Kota Tua yang merupakan dua kota IHK di Provinsi Maluku. Banyak strategi serta kebijakan yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Maluku serta didukung oleh Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Pelindo, Angkasa Pura Cabang Ambon maupun BUMN dan BUMD lainnya dalam usaha pengendalian inflasi sehingga capaian inflasi kita pada bulan Juli 2023 sebesar 4,23% year on year. Sangat terkendali dibandingkan dengan bulan Juni 2023 yaitu tercatat sebesar 6,07% year on year. Di tempat yang sama Basalamah menuturkan bahwa rapat ini sangat penting dan strategis dalam rangka menentukan arah kebijakan yang harus dilakukan secara kolaboratif dalam pengendalian inflasi di Maluku. Menurut kami rapat ini sangat penting dan strategis di dalam rangka menentukan arah
dan kebijakan, strategi, dan pokok-pokok program yang harus kita lakukan secara kolaboratif sebagai upaya di dalam pengendalian inflasi kita secara bersama-sama. Untuk itu rapat pada hari ini saya coba simpulkan, mendengarkan masukan, saran, kritikan, dan berbagai faktor yang kita diskusikan pada pagi hari ini hingga sore hari ini. Saya coba menyimpulkan ada 5 atau 6 kira-kira kesimpulan yang bisa kita angkat atau kita kembangkan, yang nanti akan menjadi listening kita kepada Ibu Ika dan tim untuk dibawa ke Jakarta. Nanti yang kurang ditambahin gitu. Yang pertama, pemerintah Provinsi Maluku sesuai instruksi dan perintah Pak Gubernur bahwa TPID Provinsi Maluku harus bekerja extraordinary di dalam rangka terus melakukan inovasi di berbagai sektor, sehingga proses di dalam pencapaian target inflasi di Provinsi Maluku ini bisa kita kendalikan dengan baik, utamanya yang bersumber dari volatile food yang bisa kita tanganin secara bersama-sama. Ya, dan kita telah berkomitmen bersama-sama dalam pertemuan ini bahwa inflasi merupakan isu yang strategis yang penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, sinergitas, dan tidak berbasis sektoral. Ini masukan juga dari teman-teman kementerian. Untuk itu inflasi adalah KPI, Pak. KPI atau Key Indicator Performance kita. Potret satu daerah, indikator lihatnya pada inflasi yang ada. Ini penanganan kita. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. 1. Diperlukan langkah-langkah koordinasi yang lebih intens terkait dengan proses pencapaian target pengendalian inflasi antar lintas sektor, baik TPID provinsi, TPID kabupaten kota, BUMN, dan pelaku usaha bersama-sama secara kolaboratif di dalam rangka mendorong dan menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen, menjaga pasokan dan distribusi, sehingga harga di tingkat konsumen itu bisa terkendali secara normal. Hal ini perlu upaya konkret daripada kita semua, antara lain yang pertama, Maluku dengan posisi strategis yang berbasis kepada daerah kepulauan, 92% adalah berbasis maritim, maka penanganan konektivitas di Maluku tidak ditemukan secara kontinental karena ini adalah basis daerah maritim. Maka itu usulan kita kepada pemerintah pusat adalah 1, mengenai subsidi ongkos angkut, atau lebih spesifik untuk gerai maritim dan tol laut. Ini mungkin oleh untuk pusat untuk dikaji lagi lebih detail, mengingat biaya logistik untuk Maluku diperkirakan di atas 40% terhadap PDRB. Jadi PDRB Maluku kurang lebih setahun itu saya memproyeksikan sekitar 50 triliun, maka kos logistik itu kurang lebih seperti itu. Usulan yang pertama itu berkaitan dengan gerai maritim, tol laut, subsidi transportasi, dan kalau boleh diperkuat dengan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas. Apakah itu infrastruktur semacam kapal yang mobile khusus di perairan Maluku, dan ini harus penanganan secara lebih spesifik. Yang kedua, diperlukan langkah-langkah cepat di TPID Maluku melalui kerjasama antar daerah, baik antar daerah di Provinsi Maluku meliputi daerah surplus dan daerah defisit. Maka kita mohon kepada pemerintah pusat untuk di framing lagi ini berkaitan dengan government spending, apakah harus apa yang dilakukan, subsidi di tingkat produksi dan subsidi di tingkat akhir. Jadi di on farm dan off farmnya berkaitan dengan supply chain-nya, sehingga harga yang akan nanti di pusat-pusat perhitungan inflasi, contohnya Kota Ambon dan Tual itu, sebagaimana masukan itu bisa kita kendalikan dengan baik. Maka ini kita butuh diskresi khusus berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang lebih spesifik untuk Maluku untuk penanganan inflasi, yang mana kita sudah tahu bersama bahwa di Juni angka inflasi kita di atas 6, muncul di Juli kita udah bisa kendalikan 4 lebih, dan Tual juga apresiasi berada di angka 3,3 lebih. Ini pemicu utamanya adalah administrasi price, naiknya ongkos angkut atau biaya transportasi yang tadi dikemukakan itu memicu. Sehingga ini kita perlu
menginformasikan untuk penanganan kepada Ibu. Yang ketiga, kita berharap pemerintah pusat memperhitungkan posisi strategis Maluku sebagai daerah kepulauan. Ya, untuk itu goal besarnya kita perlu dukungan atau supporting penganggaran pusat untuk berupa belanja tunjangan kemahalan daerah. Ini suatu problem solving untuk kita untuk mengeksersis daya beli karena memperhatikan karakteristik daerah Provinsi Maluku yang kurang lebih 92% adalah berbasis kelautan. Kemudian poin berikutnya, pembentukan Satker TPID ini, karena ini juga adalah representasi dari TPID pusat, mungkin lebih spesifik. Sehingga penanganan TPID ini juga menjadi lebih spesifik di dalam penanganan. Jadi berapa proporsi anggaran, bentuk intervensi programnya seperti apa, ada di OPD apa. Apakah itu intervensi program itu berkaitan dengan budget di tingkat produksi, atau di distribusi, atau di tingkat off-farm-nya di pasar. Nah, ini perlu kita lakukan karena tidak ada yang bisa kita lakukan kalau itu tidak ada check and balance. Ya, penanganan ini harus di on-farm, di off-farm, di supply chain, sehingga kita bisa mengukur. Nah, ini kaidah ini nanti kita akan siapkan, kita udah buat semacam neraca pangan supaya kita bisa menentukan daerah surplus dan daerah defisit. Nah, ini representasi untuk masukan ke tingkat pusat. Hal ini memperhatikan sebagian besar kebutuhan pangan Maluku itu dipasok dari provinsi lain. Sebagai contoh beras, cabai dan seterusnya. Nah, untuk menjaga kontinuitas supply dan harga di tingkat konsumen, maka kita memerlukan kerjasama antar daerah. Nah, poin ini kita berharap pusat bisa menginisiasi ini untuk melakukan pertemuan terintegrasi secara komprehensif TPID khususnya daerah-daerah yang bukan kontinental berbasis maritim. Nanti kita hubungkan dengan daerah-daerah yang surplus berbasis G2G dan B2B. Begitu G2G selesai, pemainnya siapa atau pelakunya? Kalau beras kurang, siapa yang harus melakukan supply? Bulog bukan salah satu pemegang stok sendiri, ada pemain-pemain lain lagi. Ini untuk mengantisipasi dinamika perkembangan yang ada ke depan. Kemudian poin berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan. Ya, infrastruktur mengenai peralatan, kalau boleh monggo Ibu, kita bisa diberikan upaya sedikit, spesifikasi sedikit. Kita membutuhkan sarana untuk mobilisasi. Tadi kita sudah perlihatkan bahwa setiap minggu bahkan 2 kali perintah Pak Gubernur untuk melakukan gelar pangan murah. Itu case by case aja. Ya, case by case aja, tentu bersama teman-teman. Nah, kita memerlukan untuk mendukung produksi pertanian, baik itu bibit dan seterusnya. Kemudian kita mau mendukung mobilisasi untuk kendaraan supaya kita bisa bikin mobile system. Dan perangkat-perangkat ini sistem kita udah nanti akan bersama-sama dengan Bank BI. Kemudian kerjasama antar provinsi juga ini, mohon pusat, Ibu Ika berkenan pertemuan-pertemuan TPID ini sekali-sekali bikinlah pertemuan nasional juga di Maluku gitu. Ya, sebagai capital inflow, memperkuat ekonomi kita di Provinsi Maluku. Dan yang berikutnya, pertemuan ini mungkin bisa di challenge di APSI ya, atau dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa kita melihat inflasi ini dari daerah maritim ke daerah kontinental, sehingga penanganan juga ini kita bisa lakukan secara lebih baik. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita memerlukan proses pelaporan yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota di dalam satu sistem informasi TPID ini. Kami mohon kepada teman-teman kabupaten kota yang tadi baru memasukkan hanya 4, berarti ada 7 kabupaten yang belum memasukkan laporan TPID, sehingga ini adalah salah satu penilaian konkret untuk pusat. Dan menyampaikan surat atau program saja yang kita buat itu poinnya tinggi, 10. Kita berharap TPID Maluku ini ke depan juga bisa mendapat hadiah atau predikat tingkat terbaik di tingkat provinsi secara nasional. Itu kita harapan kita. Itu Bapak Ibu semua poin saya. Semoga pertemuan kita hari ini betul-betul mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Kita berharap inflasi di bulan Agustus ini kita deflasi lagi. Inilah
kondisi real, faktual yang ada di lapangan. Ibu Ika dan tim kementerian yang sudah cross check tadi pagi kita lihat sama-sama begitu besar respon masyarakat mengenai gelar-gelar pangan, dan ini secara kontinu terus kita lakukan.